Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS merupakan usaha yang dilakukan sekolah untuk menolong murid dan juga warga yang sakit di kawasan lingkungan sekolah. UKS biasanya dilakukan di ruang kesehatan suatu sekolah. Nah, adapun dari beberapa ahli definisi UKS yaitu salah satunya menurut Notoatmojo 2007, pendidikan kesehatan dapat menghasilkan perubahan atau peningkatan dan akan berpengaruh pada sikap dan perilaku. Perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku kesehatan dapat meningkatkan keterampilan dalam melaksanakan hidup sehat. Selanjutnya, adapun dari beberapa hal terkait program UKS yang perlu kita ketahui berdasarkan aspek definisi pengertian usaha kesehatan sekolah. Salah satunya yaitu menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, UKS adalah upaya membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan yankes di sekolah, perguruan agama, serta usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kesehatan di program lingkungan sekolah. Oke, selanjutnya adapun tujuan UKS ada dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Nah, pertama, tujuan UKS secara umum untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik serta menciptakan lingkungan sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, yang kedua, tujuan khusus UKS yaitu untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik yang mencakup. Yang pertama, penurunan angka kesakitan anak sekolah. Yang kedua, peningkatan kesehatan peserta didik secara fisik, mental, sosial. Yang ketiga, agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip-prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah. Yang keempat, meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan terhadap anak sekolah. Yang terakhir, meningkatkan daya tangkal dan daya hayat terhadap pengaruh buruk narkotika, rokok. Nah, selanjutnya, sasaran program UKS meliputi seluruh peserta baik tingkat sekolah taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan agama, pendidikan kejuruan, maupun pendidikan khusus atau sekolah luar biasa. Sementara pada tingkat sekolah dasar, program UKS lebih diprioritaskan pada kelas 1, 3, 6, antara lain dengan pertimbangan pada kelas 1 merupakan fase penyesuaian pada lingkungan sekolah baru, juga terkait imunisasi ulangan dan lepas dari pengawasan orang tua, kemungkinan kontak dengan berbagai penyebab penyakit lebih besar saat yang baik untuk diimunisasi ulangan pada kelas 3 dengan tujuan evaluasi hasil pelaksanaan UKS pada kelas. Sementara pada kelas 6 sebagai persiapan kesehatan pada peserta didik ke jenjang pendidikan selanjutnya. Sekian dari saya. Selanjutnya kami akan menunjukkan tentang alat-alat dan bahan yang terdapat di dalam UKS. Perkenalkan, nama saya Wayan Susanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bantal dan tandu yang ada di UKS. Fungsi bantal seperti yang kita tahu bahwa bantal berfungsi sebagai alas kepala saat tidur. Adapun fungsi-fungsi bantal yang dapat saya jelaskan yaitu: pertama, bantal dapat meningkatkan sirkulasi darah di tubuh. Menempatkan bantal di antara kaki Anda dan mengangkatnya membantu meringankan aliran darah di tubuh Anda. Ini menghilangkan tekanan dari pembuluh darah dan memudahkan sirkulasi tersebut, serta membantu organ berfungsi dengan baik dan bahkan meningkatkan sistem kekebalan. Ini juga dapat membantu Anda meredakan nyeri varises.
Oleh karena itu, penting untuk bantal berada di UKS, karena jika ada orang yang pingsan, maka dapat diatasi dengan menempatkan bantal di bawah kaki, sehingga posisi kaki lebih tinggi, karena biasanya orang yang pingsan disebabkan oleh aliran darah ke bagian otak memang tidak lancar dan menyebabkan penderita tidak mendapatkan oksigen dan darah yang cukup. Kedua, mencegah mendengkur. Menurut para ahli, tidur miring ke kiri adalah posisi terbaik jika Anda mendengkur. Namun, karena tidur dengan satu sisi bisa memberi tekanan pada punggung dan pinggul, disarankan untuk meletakkan bantal di antara kedua kaki agar Anda bisa rileks. Ketiga, membantu mengurangi stres pada lutut. Bantal akan membantu Anda rileks dan dapat meredakan nyeri. Jika Anda tidur telentang, letakkan bantal di bawah lutut. Dan jika Anda tidur miring, coba letakkan di antara lutut. Keempat, membantu mempertahankan posisi tidur. Tidur yang salah lebih berbahaya bagi tubuh kita daripada yang kita sadari dan menyebabkan nyeri punggung, pinggul, dan sendi. Untuk tidur dengan bantal di antara kedua kaki Anda mengurangi tekanan pada punggung bawah dan tulang belakang. Jika Anda tidur telentang, letakkan bantal kecil di bawah tulang punggung juga dapat membantu Anda menjaga tubuh tetap sejajar dalam postur yang baik. Selanjutnya, fungsi tandu. Tandu merupakan alat yang digunakan untuk mengevakuasi seseorang yang mengalami kecelakaan atau korban bencana terluka ke tempat yang layak untuk mendapatkan perawatan. Alat bantu ini sangat bermanfaat untuk memudahkan dalam menolong korban, dan korban yang mengalami luka pun akan lebih nyaman untuk dibawa. Tandu adalah alat transportasi jarak dekat yang menggunakan tenaga manusia. Tandu dapat mengangkut satu orang penumpang yang dipikul oleh 4 orang, dan dapat saya simpulkan bahwa fungsi dari tandu yaitu untuk memudahkan penolong dalam mengevakuasi korban, memberikan rasa aman dan nyaman pada korban ketika evakuasi berlangsung. Ada berbagai macam dan bentuk tandu yang digunakan, namun tujuan dan fungsinya tetaplah sama, yakni sebagai alat untuk memindahkan dan mengevakuasi korban. Itulah penjelasan dari bantal dan tandu yang ada di UKS. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Alifia dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kasur dan kursi di UKS. Kasur di UKS berukuran 90 x 200 cm, berbentuk persegi panjang, biasanya digunakan sebagai alas untuk tidur atau hanya berbaring saja. Sedangkan fungsi kursi di UKS yaitu untuk duduk atau sekedar menopang bagian tubuh lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Mustika Ayu dengan NIM 2104075020228. Adapun beberapa macam obat yang ada di UKS diantaranya yang pertama obat luka, yang kedua obat gosok, yang ketiga obat oles, yang keempat obat tetes, yang kelima obat-obatan, dan yang keenam vitamin. Yang pertama obat luka seperti 1 betadin yang berfungsi untuk membersihkan luka dan mencegah terjadinya infeksi pada luka. Yang kedua, obat merah berfungsi untuk melemahkan atau menghentikan pertumbuhan bakteri maupun kuman lainnya. Yang ketiga,
kapas berfungsi untuk membersihkan luka. Yang keempat, perban berfungsi sebagai pelapis kain kasa steril untuk melindungi luka dari infeksi selama masa penyembuhan. Selain itu, perban berfungsi untuk menghentikan pendarahan yang terjadi pada luka. Yang kelima, kain kasa steril berfungsi untuk menutupi luka yang sebelumnya telah dibersihkan agar tidak terkena debu, kotoran, maupun partikel kecil lainnya yang bisa memicu infeksi. Yang keenam, plester cepat berfungsi untuk menutupi luka pada kulit yang tergolong kecil. Selanjutnya, yang kedua, obat gosok, contohnya balsam geliga yang berfungsi untuk membantu meredakan nyeri otot dan sendi seperti nyeri akibat pukulan atau memar, keseleo, dan nyeri otot punggung. Serta reumason yang berfungsi untuk meredakan masuk angin, nyeri pinggang, nyeri otot, keseleo, nyeri sendi, dan memar. Selanjutnya, yang ketiga, obat oles seperti 1. Minyak kayu putih berfungsi untuk menghangatkan badan, meredakan sakit kepala dan hidung tersumbat, serta mengobati luka kecil. Kedua, minyak angin caplang berfungsi untuk mengatasi gatal, pusing, mual, menghangatkan tubuh dan perut kembung. Yang ketiga, minyak cap kapak berfungsi untuk membantu meredakan sakit kepala, mabuk perjalanan, pilek, nyeri akibat encok, keseleo, dan terkilir. Saya atas nama Astiarfa akan menjelaskan mengenai peralatan yang ada di dalam UKS, yaitu tempat tidur pasien dan lemari obat. Tempat tidur pasien dirancang khusus untuk penderita penyakit, terkhususnya di dalam UKS. Tempat tidur pasien yang berada di sekolah memiliki model yang simpel dan praktis. Fungsi atau kegunaan dari tempat tidur pasien ialah sebagai tempat tidur yang digunakan untuk beristirahat bagi siswa yang sakit. Tempat tidur pasien hendaklah ranjang yang nyaman dan aman, agar pada saat digunakan untuk tidur, penderita yang mengalami sakit tidak merasakan kesakitan. Kemudian selanjutnya adalah lemari obat. Lemari obat adalah lemari yang dirancang khusus untuk keperluan medis, dengan bentuknya yang simpel dan fleksibel sehingga dapat diletakkan di berbagai ruangan. Fungsi dari lemari obat ialah sebagai tempat penyimpanan berbagai macam obat atau instrumen medis karena suhunya yang stabil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Sarlani dengan NIM 21040750120. Saya akan membawakan materi tentang gorden dengan selimut. Gorden merupakan salah satu interior yang mudah dijumpai atau ditemui karena hampir semua jenis ruangan yang ada dalam UKS, rumah sakit, pasti ada sebuah gorden. Nah, adapun fungsi dari gorden tersebut yaitu sebagai penyekat ruangan, menjaga privasi antar pasien, dan sebagai tempat pencegahan penularan virus ataupun bakteri. Yang selanjutnya yaitu selimut. Selimut memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, mengurangi kecemasan. Ketika kamu tidur dalam kecemasan, maka gunakanlah selimut. Yang kedua, membantu mengurangi stres. Yang ketiga, memberikan rasa nyaman saat tertidur. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas tidur. Kesulitan tidur di malam hari akan membuat kita akan benar-benar kehabisan tenaga karena tidur tidak nyenyak. Dengan itu, gunakan selimut untuk merasa lebih mudah tidur dan tidak gelisah saat tidur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sisyanuk Rais akan menjelaskan peralatan-peralatan yang ada di UKS, yaitu spray dan gunting. Pertama, saya akan menjelaskan fungsi dari gunting. Gunting digunakan untuk memotong bahan tipis seperti kertas karton, kertas logam, tekstil, tali, dan kabel. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari spray. Seperti yang kita ketahui, spray digunakan untuk menutupi dan melapisi sebuah kasur atau tempat tidur. Baik, saya Nahda Ulmiati akan melanjutkan beberapa alat yang ada di UKS beserta dengan fungsinya, yaitu timbangan badan.
Timbangan badan adalah timbangan yang digunakan untuk mengukur bobot berat badan pada seseorang, yang memang dikhususkan hanya untuk mengukur berat badan seseorang tersebut. Timbangan badan ini berfungsi untuk mengukur berat badan seseorang, yang mana ada khusus timbangan untuk bayi, anak-anak, dan juga orang dewasa. Selanjutnya yaitu alat untuk mengukur tekanan darah. Tes tekanan darah adalah pemeriksaan dengan alat khusus yang bertujuan untuk mengukur tekanan pada pembuluh darah arteri ketika jantung berdenyut. Tes ini biasanya dilakukan sebagian dari pemeriksaan dokter yang rutin guna mendeteksi adanya tekanan darah tinggi atau hipertensi. 1. Termometer suhu. Termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau alat yang digunakan untuk menyatakan derajat dingin atau panasnya pada suatu benda. Berfungsi untuk mengukur suhu. Alat ini dimanfaatkan sebagai termometrik pada saat hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan sikap-sikap pada zat tersebut. 2. Alat pengukur tinggi badan. Mengukur adalah mengukur tubuh yang dibentuk oleh tulang dan dihubungkan dengan sendi, berfungsi untuk mengukur tinggi badan. Perkenalkan, nama saya Aldi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari. Pada dasarnya adalah sebuah ajakan atau informasi tentang kesehatan untuk semua orang dengan tujuan memberikan pengetahuan baru kepada pembaca tentang ilmu kesehatan. Sedangkan fungsi kesehatan yaitu memperkuat otak, menambah kemampuan berbahasa, mencegah penurunan fungsi kognitif, menumbuhkan empati, meringankan gejala depresi, meringankan stres, meningkatkan kualitas tidur. Dan ada pula fungsi dari catatan kesehatan adalah membantu dokter dalam memberikan diagnosis yang tepat atas penyakit yang Anda keluhkan saat ini. Ketika Anda memiliki keluhan penyakit yang tak kunjung sembuh, tidak menutup kemungkinan Anda akan berkonsultasi kembali dengan dokter. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Lutfiani Ridwan dari kelompok 3. 3 yang ingin saya bahas di sini yaitu tempat sampah di dalam UKS, fungsi dari tempat sampah dalam UKS, jam dinding, terus setelah itu tempat mencuci tangan. Yang pertama, fungsi jam dinding berada dalam UKS. Fungsi jam dinding sama-sama kita ketahui untuk mengetahui waktu dalam UKS, itu fungsi pertamanya. Dan yang kedua, ada tempat cuci tangan. Fungsi tempat cuci tangan dalam UKS amat sangat penting karena tempat cuci tangan tersebut ditempati untuk kita mensterilkan tangan kita dari bakteri-bakteri setelah melakukan tindakan medis yang ada di UKS. Setelah itu yang ketiga, tempat sampah. Tempat sampah, fungsi dari tempat sampah yang dalam UKS agar kita membuang sampah-sampah yang ada dalam UKS agar tidak berantakan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Waode Andinur Alia akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang obat-obatan yang ada di UKS. Selanjutnya yaitu obat tetes mata. Apabila ada peserta didik yang tiba-tiba mengalami sakit mata, akan diberikan obat tetes tersebut. Selanjutnya, obat-obatan seperti Antalgin yang berfungsi untuk menurunkan suhu badan, Amoxicillin meredakan gejala nyeri ringan, Enterostop mengobati gejala diare, dan Proma untuk mencegah sakit MA. Selanjutnya itu vitamin seperti B kompleks, vitamin C, dan vitamin B. B kompleks untuk menjaga fungsi tubuh agar tetap berjalan. Vitamin C untuk pembentukan protein, contohnya pada buah-buahan seperti pepaya dan jeruk. Adapun dalam bentuk obat yaitu Enervon C dan Imbus.
vitamin B sebagai pemecah nutrisi, contohnya susu dan yogurt. Dalam bentuk obat, contohnya Blackmores vitamin B12, Natrol vitamin B12, dan masih banyak lainnya. Itulah tadi materi yang saya sampaikan. Terima kasih.